bukan Nah, serius tapi saya bilang gini, sementara. itu siapa? Akhirnya kan mereka belajar politik juga sebenarnya. Nah, mereka tahu akhirnya bahwa ini keputusan ada di legislatif, ada di eksekutif gitu. Nah, siapa yang pilih mereka nih? Saya bilang gitu. Baru mereka mikir kan, oh iya ya, saya bisa punya satu suara untuk menentukan. Nah, saya bilang, Itu teh. saya rasa dengan imajinasi itu ya, anak-anak muda kemudian tergerak gitu. Akhirnya mereka mulai agak lebih cerewet gitu, sering hubungin saya. Kayak kemarin nih kebetulan untuk Selamat siang, Kakang Teteh. Ketemu lagi dengan saya Rani di Rumah Bersama Pelayanan Rakyat. Siang ini kita bersama dengan seseorang yang powerful banget nih. Dengan Tenia Sarifudin. Selamat siang Tenia. selamat siang Teh Rani, apa kabar? Alhamdulillah sehat Teh. Amin, kobul. Kabul. Ya, teman-teman, hari ini saya dengan Tenia akan berbicara atau diskusi tentang inklusi dan tahun politik ya. Ini seksi banget nih. Seru banget Seru kayaknya. banget. Dan memang perlu banyak yang dibicarakan, yang diskusikan dan dikuak nih ceritanya tentang inklusi dan tahun politik ini. Yeah. Kita bersama dengan Tenia Sarifudin. Tenia Sarifudin ini adalah Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika dan juga aktivis perempuan yang banyak mendorong nih hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, dengan gender, dan juga sudah berkeliling tidak hanya di Indonesia tapi juga sampai ke Eropa ya Tenia ya. Pernah sekali. Pernah. Oh. Teh, ini kan sudah mulai menghangat ya sekarang. Dari mulai sudah mulai kampanye-kampanye, kemudian masyarakat juga sudah mulai hot membicarakan mengenai tahun politik 2024 tahun depan. Nah, ini menurut Tenia sendiri, di tahun politik tahun depan khususnya yang berhubungan dengan inklusi itu akan seperti apa Teh? Ya, pastinya dalam konsep bernegara itu kan alhamdulillahnya konstitusi kita itu bagus ya. Karena semua orang sama di mata hukum. Walaupun mungkin dalam konteks perjuangan realitasnya memang masih ada kelompok-kelompok yang misalnya kayak perempuan jumlah pemilihnya 51%, tapi apakah sudah selesai dengan semua persoalan perempuan kan enggak, masih ada beberapa praktek diskriminasi dan lain sebagainya. Terus juga misalnya jumlah disabilitas di Indonesia, kan disabilitas itu bukan hanya karena pembawaan dari lahir tapi juga karena kasus kecelakaan, apalagi Indonesia negara yang penuh bencana. Terus terakhir juga banyak penyakit-penyakit yang tidak hanya menyerang orang tua ya, misalnya kayak stroke gitu ya, itu menimpa usia-usia muda. Nah itu kan mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok disabilitas. Nah persoalannya kan mereka tuh sama harusnya mendapatkan sesuatu. Disabilitas itu kan sesuatu yang memang berkebutuhan khusus ya. Nah apakah negara sudah hadir untuk kepentingan mereka semua? Karena kan disabilitas itu bukan berarti kemudian dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu, tapi bisa dikaryakan, bisa punya karya yang sangat bagus dan itu negara harus hadir. Dan bahkan gitu. banyak juga sebetulnya punya potensi besar Sangat sudah sangat terlihat gitu. Even disabilitas itu beragam ya, tetapi kita juga bisa melihat misalnya seorang anak yang berkebutuhan khusus, dia bisa melukis luar biasa. Nah, bagaimana bukan saja keluarganya tapi negara juga hadir, dan di dalam kepemiluan juga harusnya misalnya kadang-kadang sebagian keluarga itu masih malu atau menganggap kalau dia harus ke TPS merepotkan gitu, padahal dia punya hak yang sama. Nah itu negara hak suara, hak memilih, hak nanti juga mendapatkan sebetulnya itu udah diperjuangkan sejak 2004 ya, dan alhamdulillah dulu ada perbaikan dan kita berharap jauh lebih baik lagi gitu loh. Misalnya ada yang memang sulit gitu untuk ke TPS, ya harus dilakukan adalah tindakan progresif dari petugas TPS-nya sendiri, bisa mendatangi untuk kelompok-kelompok seperti ini gitu. Teh, by the way Teh, kalau inklusi itu apa sih? Tadi kan perempuan. Ya Kemudian salah satunya disabilitas. diantaranya kan misalnya perempuan, terus kelompok disabilitas, masyarakat adat, mungkin juga kelompok-kelompok keagamaan yang masih sering termarginalkan ya. Itu kan di Indonesia sekarang jadi berkembang, dan siapa saja termasuk mungkin juga anak muda yang mungkin belum aspirasi politiknya terlalu belum banyak ya, itu juga didengar. bisa menjadi. Kita juga harus ngerti bahwa jangan dibilang anak muda cuek segala macam lah gitu. Buat saya sih enggak. Mungkin bahkan potensinya mereka tinggi
tinggi, tugas banyak. tugas yang lebih senior untuk bisa membantu bagaimana mereka melek politik dan bagaimana mereka bisa menggunakan hak suaranya dengan baik. Itu juga bagian dari yang kita perjuangkan gitu. Teh, ini kan kalau bicara masalah kaum termarginalkan termasuk perempuan, kaum teman-teman yang disabilitas, anak-anak muda yang mungkin belum terlalu banyak didengar saat ini dan kaum termarginalkan lainnya. Gimana sih tips dan triknya misalnya untuk menghadapi tahun politik tahun depan ini, kemudian kalau Tenia dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika ini kan kita ini sudah mulai kampanye, ada 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Dari 3 calon presiden dan calon wakil presiden ini, mana sih sebetulnya yang sudah lebih concern kepada kaum termarginalkan, perempuan, kaum disabilitas dan yang lain? Pengalaman soal Gen Z lah ya, pemilih pemula gitu. Saya kan juga punya Gen Z satu di rumah. Tapi memang saya sangat belajar dari Pilkada Jakarta 2017 itu kita agak mengabaikan dari suara orang muda ini gitu. Ya perempuan banyak sekali ya tertarik pada pilkada muncul gitu. Jadi 2019 strategi di ANBTI adalah mencoba trial ya kepada anak-anak muda. Terbanyak memang mereka bukan pesimis ya, tapi merasa politik bukan urusan saya, gitu loh. Itu. Kayaknya bukan saya deh tante gitu. Dan belum banyak yang saatnya. memang sudah agak-agak aduh kayaknya Pesimis. nggak percaya. Atau mungkin nggak tahu lah, saya nggak mau menduga gitu. Tapi buat saya tugas kita sebetulnya untuk melakukan penyadaran, mengajak berbicara. Jadi dulu 2019 tuh kita pernah punya usaha lah untuk mengajak bicara orang-orang yang dikategorikan pemilih pemula gitu. Jawaban mereka ya memang terbanyak itu ya. Itu bukan urusan gue, bukan ini. Apa hubungannya saya sama itu? Padahal justru mereka lah nanti generasi penerus. Kita melakukan penyadaran dari konsep sejarah. Jadi kita misalnya saya mengingatkan anak muda kan sangat ini sekali dengan ini ya. Jadi saya bilang saya bicara ya, ada yang manggil mbak, ada yang manggil bunda, terserah lah ya. Saya bilang pakai ini ya, saya bilang oke. Pertama saya ngajak bicara soal Harkitnas, Sumpah Pemuda, terus cerita-cerita yang dulu lah. Jadi saya bilang umurnya kira-kira nih orang yang bergerak di sini kan nggak jauh dari kalian. Nah, jadi saya bilang dari pengalaman 350 tahun dalam masa kolonialisme, ternyata dalam sejarah bangsa Indonesia sangat dominan peran orang muda di dalam proses kemerdekaan. Bahkan Bung Karno kan. Bung Karno juga saya ceritain, jangan lihat Bung Karno waktu tahun 45, tapi bagaimana 16 tahun mereka Bung Karno udah mulai belajar bikin organisasi. Nah kan di situ saya bilang terlihat kan anak muda itu punya kecerdasan dan kepekaan yang berbeda saya bilang. Misalnya kayak Harkitnas itu kan intinya adalah bagaimana orang muda mengorganisir diri gitu. Kalau udah mengorganisir diri akan sangat mudah untuk kita berkonsolidasi dan lain sebagainya. Sumpah Pemuda itu jangan lihat 1928 tapi dari 1926 berkembang dan akhirnya terwujudlah selama 2 tahun mungkin sebuah perjanjian akan kebersamaan itu ya. Bhinneka Tunggal Ika sangat terasa gitu. Dan proses-proses berikutnya jadi yang sempat kemarin disebut Sultan Syahrir dan lain semua bergerak dari muda. Pak Hatta juga justru berjuang ketika kuliah di Leiden misalnya gitu. Nah itu saya bilang memperlihatkan anak-anak muda agak mikir juga. Iya ya gitu. Nah saya bilang gitu. Lalu kedua paling penting tuh membangun imajinasi. Jadi pertanyaan saya kepada mereka, apa sih kira-kira yang paling diinginkan saat sekarang? Saya seneng ya sama orang Indonesia itu memang karakter gotong royong solidaritas tinggi. Jadi anak-anak muda itu banyak sekali ngomong, Tan sebetulnya ada yang manggil tante kan. Tan sebetulnya teman saya itu pinter loh, tapi karena uang kuliah mahal kayaknya dia nggak bisa kuliah. Gimana caranya? Terus saya tanya, kira-kira yang bisa membuat imajinasi keinginan teman kamu itu apa gitu? Kalau dia ngomongin konteks solidaritas di dalam masyarakat oke, ada ya orang suka kasih bantuan tapi gitu. Nah, tapi saya bilang gini, itu siapa? Akhirnya kan mereka belajar politik juga sebenarnya. Nah, mereka tahu akhirnya bahwa ini keputusan ada di legislatif, ada di eksekutif gitu. Nah, siapa yang pilih mereka nih? Saya bilang gitu. Baru mereka mikir kan, oh iya ya, saya bisa punya satu suara untuk menentukan. Nah saya bilang saya rasa dengan imajinasi itu ya, anak-anak muda kemudian tergerak gitu. Akhirnya mereka mulai agak lebih cerewet gitu, sering hubungin saya. Kayak kemarin nih kebetulan untuk pemilu yang ini saya juga pelan-pelan ya. Saya nggak usah yang jauh-jauh deh. Saya anak saya dulu. Oh sulit, bukan langsung gampang. Kan pasti mikirnya malah dia bosen karena saya sama suami kan terbiasa berbicara politik. Kakaknya bisa nimpalin, dia kan cukup jauh umurnya. Jadi dia merasa
kayaknya gue nggak di situ deh. Gue tereliminasi gitu. Jadi dia nggak suka. Tapi ketika saya bicara dari segi hobi dia dan lain sebagainya, ya mungkin agak-agak gengsi, tapi ya akhirnya dia berbicara. Dan yang paling penting tuh dia akan berbicara pada temennya. Kebetulan anak saya kan asik, senengnya di siaran ya di kampusnya gitu. Terus dia mulai ngajak temennya. Kebetulan karena rumah saya tuh tempat tongkrongan anak-anak teman saya, anak-anak saya dibawa teman-temannya. Jadi saya agak mengenali. Saya mulai tertantang untuk bicara soal politik itu sama mereka. Nggak gampang memang. Ya, karena memang ini kaum termarginalkan ataupun yang baru pemilih pemula, anak muda, ibu-ibu, emak-emak pasti kan berpikirnya, apa sih untungnya buat saya? Semua harus dibangun imajinasinya sebetulnya. Apa hubungan suara dia yang cuma satu gitu. Jadi yang harus dimunculkan tuh motivasi, edukasi untuk mereka punya kepercayaan diri bahwa kan gini, kalau di istilah gerakan perempuan tuh personal is political. Jadi setiap orang tuh punya power sendiri gitu. Power ini kan perlu digunakan dan dimanfaatkan dan kita untuk punya diorganisir. Punya hak suara untuk memilih pemimpin kita. Paling penting juga kemudian mereka bisa mengorganisir pemikirannya. Misalnya gini, oh ibu-ibu dia kan bisa ngelihat bukan hanya diri dia sendiri, temannya yang sulit, yang ini, yang itu, semua pikiran itu bisa dia rasakan. Lalu akan sangat bagus kalau terjadi obrolan dengan pihak lain. Nah, itulah menurut saya personal is political itu menjadi modal penyadaran bahwa setiap orang tuh jangan berpikir kamu siapa dan kamu di mana, tapi kamu punya kekuasaan untuk ikut menentukan arah masa depan. Itu dia. Nah, terus bagi teman-teman yang sudah punya pemikiran, saya punya hak, saya punya suara, saya bisa menentukan arah masa depan bangsa ini akan kemana. Kemudian timbullah nanti pemikiran, terus pemimpin yang mana yang akan saya pilih ya? Ya kan? Yang bisa membawa perubahan, perbaikan yang berefek juga kepada kehidupan saya. Nah, kira-kira menurut Teh Nia nih, untuk yang inklusi dan tahun politik di depan, tahun depan, kira-kira teman-teman perempuan nih, maksudnya mungkin gampang terpengaruh banget gitu ya oleh hal yang kurang objektif. Pertama sih paling penting buat kita itu ya harus punya cara tracking, cara menilai gitu kan. Yang pastinya kan gini ya, kita kan bukan negara abal-abal ya. Kita negara yang dibentuk sedemikian sulit ya. Tapi perjanjian yang menarik kan. Kalau saya sering menyebutnya PBNU lah, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, itu yang nggak boleh ditawar-tawar karena itu sudah menjadi kesepakatan. Nah, saya mungkin melihat pemimpin kira-kira yang bisa mengemban itu jauh lebih baik dari yang lainnya gitu kan, harus trackingnya, skornya yang paling tinggi. Terus yang kedua juga bagi saya penting ya, melihat touch yang diberikan oleh calon pemimpin ini kepada kelompok-kelompok yang mungkin kurang mendapat perhatian atau selama ini mungkin masih banyak tertahan hak-hak konstitusinya yang perlu diperjuangkan. Perempuan itu sudah sangat banyak, disabilitas juga sudah sangat banyak undang-undang terkait untuk perlindungan. Tapi yang dibutuhkan yang dibutuhkan kan implementasi. Nah, dalam implementasi ini kan kita perlu saling mendorong ya, saling mendukung gitu. Nah, saya rasa itu yang sering disebut sebagai bagian dari inklusi. Kita perlu menciptakan negara yang inklusif, komunitas yang inklusif gitu. Jadi kita mulai juga dengan aware ya sama kekeliling kita, jangan-jangan misalnya mau pemilu nih. Bisa jadi misalnya terlepas tuh teman-teman yang disabilitas misalnya, keluarganya menganggap aduh repot deh kalau bawa dia ke sini, kursi roda segala macam. Nah, itu kita perlu mendorong inklusi dengan mengajak mereka atau memperingatkan juga kepada petugas TPS ya untuk melihat itu. Atau misal ada satu warga lah, mungkin dia stroke, hanya bisa rebahan tapi dia masih bisa milih, why? Petugasnya datang. Ya, itu memungkinkan. Nah, jadi itu perlu kita lakukan dari hal yang kecil dulu gitu. Nah, sambil juga kita bisa berpikir kan, sebenarnya orang-orang yang mengalami ketidakberuntungan ya, disabilitas ini kan bukan berarti dia tidak bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, itu mulai lingkungan juga harus memikirkan ya bagaimana suasana, misalnya maaf aja kegiatan di kampung dan lain sebagainya, juga memikirkan mereka bisa ikut bahagia bersama kita gitu. Berarti ini bisa diajak juga ya teman-teman yang melihat channel ini supaya kita bisa lebih aware juga kepada teman-teman yang disabilitas atau mungkin
kaum termarginalkan lainnya. Dan ibu-ibu tuh sebenarnya kalau di kampung ya PKK itu paling aktif loh. Kalau ada kegiatan kegiatan apa aja di kampung, saya rasa mereka penggerak. Betul. Tapi di sisi lain juga jangan lupa, jangan hanya memanfaatkan keaktifan mereka, tapi kita juga perlu memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan ibu-ibu misalnya gitu. Jadi RT RW misalnya juga harus mikirin soal keamanan karena itu penting buat ibu-ibu ya. Terus kalau rapat RT nih paling penting nih. Gimana? Saya punya pengalaman dulu kalau diundang kan selalu bapak ya. Nah, terus padahal saya pikir sebenarnya yang tahu bagaimana petugas sampah harus ngambil sampah berapa kali dalam seminggu tuh sebenarnya ibu-ibu. Karena usernya ibu-ibu. Terus kadang-kadang ibu-ibu tuh lebih care ya, misalnya di sini suka ada anak yang nongkrong, yang nakal gitu-gitu, itu ibu-ibu. Tapi sayangnya kalau rapat RT juga tidak mementingkan masukan mereka. Atau misalnya suaminya datang ke rapat RT nggak nanya lagi sama istrinya. Nah itu buat saya komunikasi seperti itu. Senangnya saya punya RT waktu itu memikirkan, kadang-kadang ada juga afirmasi dari PKK bisa ikut rapat. Tapi buat saya sih kalau misalnya ternyata bapaknya gak bisa ikut atau misalnya bapaknya udah gak ada, biasanya kan juga tradisi patriarki itu akhirnya anak laki yang disuruh menggantikan. Saya rasa nggak apa-apa. Jadi undangan tuh harusnya kepada ibu, strip bapak gitu. Jadi memang tidak mudah juga untuk perempuan terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan kalau dia nggak ada gengnya gitu. Memang. Tapi karena itu didorong ya, akhirnya di RT saya pada saat itu terjadi kebiasaan juga gitu. Akhirnya semua masuk dan jujur Pak RT-nya pernah ngomong sama saya, sebenarnya yang jago mikirin soal lingkungan nih ibu-ibu, karena ibu-ibu bukan saya bilang laki-laki tidak ini ya, tapi lebih care dan lebih tahu yang detail. Biasanya perempuan itu mikirin sampai detail gitu. Ya ini panjang banget ternyata kalau bicara masalah gender. Makanya dan oleh karena itu ini, dalam konteks negara kami sejak reformasi di Gerakan Perempuan itu mendorong kebijakan ya affirmative action 30% minimal di dalam pengambilan keputusan. Nah, walaupun kita ya lumayan lah dari 11% pada saat itu sekarang udah 20%, tapi belum cukup. Angka 30% itu ada rumusannya secara dunia dan diharapkan sebetulnya bukan untuk berebut kursi ya, tapi bagaimana pengalaman yang berbeda itu bisa dipersatukan dan kita bisa mengelola keberagaman di dalam. Dan yang lebih penting sih sebetulnya kalau aturan sudah belerot banyak banget sekarang ya, peraturan segala macam, tapi lebih kepada implementasinya seperti apa supaya memang perempuan dan kaum termarginalkan ini bisa lebih diberdayakan dan bisa aspirasinya ditangkap dan diperjuangkan. Nah, ini kalau masalah aspirasi ditangkap dan diperjuangkan. Ini pastinya ibu-ibu dan teman-teman kaum termarginalkan lainnya pun juga, maaf ya saya bilang kaum termarginalkan, tapi memang butuhnya yang memang masih termarginalkan. Nah, ini gimana nih Teh? Kaum termarginalkan, perempuan-perempuan supaya lebih teredukasi untuk memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membawa negara kita 5 tahun yang akan datang menjadi lebih baik dan bisa juga memanfaatkan kita dalam hal konteks positif menjadi lebih baik pula. Tadi kan melihat track record, kemudian juga tapi masih banyak yang mungkin belum tahu track recordnya atau masih terpengaruh juga dengan ganteng, kasep, kalem misalnya, belum, masih melihatnya dari sisi belum objektif gitu ya. Nah, gimana ini supaya bisa lebih melihat dengan objektif ataupun calon pemimpin kita yang realnya gitu, gimana sih Teh? Kalau sebenarnya memang perlu ada pendidikan politik ya. Sebenarnya kan partai itu punya kewajiban yang besar sekali di dalam hal ini, karena kan partai itu juga tempat aspirasi masyarakat ya gitu. Kalau kami di Gerakan Perempuan sejak 2004 itu dulu ya, kita aktif dan banyak support dari lembaga-lembaga dana bisa melakukan pendidikan politik. Saya dulu dikenal sebagai fasilitator atau pelatih caleg-caleg perempuan, tapi juga di sisi yang lain ada pelatihan pemilih perempuan gitu. Kita coba memadukan antara orang yang dipilih dan yang memilih gitu. Sebagian besar sih sebetulnya masih menjadi program yang dijalankan oleh banyak teman ya gitu, walaupun mungkin dalam konteks fasilitasnya menjadi berbeda karena mungkin Indonesia dianggap udah cukup lah gitu. Tapi buat saya sih dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu tetap itu harus dilakukan dan bukan hanya menjelang pemilu sebetulnya gitu. Jadi pemberdayaan ekonomi melalui perempuan dan ekonomi, perempuan dan macam-macam tuh juga menjadi harus ada insert masuk pendidikan politik gitu. Karena supaya sebetulnya perempuan itu perlu melek politik dan negara yang
oleh para pelaksananya juga perlu melek politik gitu. Keprihatinan kita di Indonesia soal perempuan masih banyak ya dari angka. Misalnya angka kematian ibunya memang sudah menurun tapi menjadi tetap tertinggi di ASEAN misalnya gitu. Itu kan menjadi sesuatu ini ya, dan kita bisa melihat mana provinsi-provinsi atau pemimpin daerah yang memang cukup aware soal ini dan memasukkan dalam program. Itu penting banget. Sehingga yang kita harapkan kan angka kematian ibu menurun, angka kematian juga menurun, dan stunting itu bukan dilihat dari bayi lahir tapi sejak benih itu ada di dalam rahim perempuan, itu harus menjadi perhatian karena kita berkata soal masa depan Indonesia nih, ya kan gitu. Mungkin stunting cukup populer ya di masyarakat, tapi mungkin juga perlu dipertegas lagi bahwa perempuan dengan rahimnya itu harus menjadi salah satu target yang dilakukan edukasi seperti Perempuan itu. dengan rahimnya Dan dengan keluarganya. Iya, karena kan mau gimana juga nitipnya di rahim perempuan gitu. Tapi bukan berarti laki-laki nggak penting, tapi di mana 9 bulan bayi lahir itu ada di dalam kandungan perempuan, maka kita perlu memastikan perempuan itu bahagia sejahtera lahir batin, bukan hanya fisiknya saja, tetapi selama kehamilan itu juga menjadi harus tanggung jawab. happy, Ya, gitu. Menjadi tanggung jawab tetangga dan lain sebagainya. Teh, terakhir untuk para pemilih ya di luar sana Kang Teteh, perempuan dan inklusi lainnya, apa nih saran Teteh untuk menghadapi tahun Pemilu 2024 nanti? Pastikan penilaian yang terbaik ya dari para calon gitu, jangan tertipu gitu. Dan yang paling penting adalah lihat jejak rekam program-program yang mereka pernah laksanakan. Ya, pastinya kita membutuhkan orang yang berpengalaman, bukan hanya berpengalaman kerja tapi juga punya prestasi. Oke. Thank you banget Teh Nia. Mudah-mudahan program ini yang menonton bisa jadi salah satu edukasi, salah Amin. satu Kabul. salah satu yang bisa menyadarkan, yang bisa membuka mata hati dan mata fisik untuk nanti Pokoknya menghadapi. manfaatkan satu suara Anda untuk merubah perbaikan ke Indonesia yang lebih maju. Amin. Terima kasih banyak Teh Nia. Terima kasih banyak Kakang Teteh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.